Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, suara saya jelas tidak? Dan gambar yang ditampilkan apakah jelas? Boleh kirimkan feedbacknya ya di kolom live chat. Thayyib, jelas. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, ya, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali bedah e-book Makharijul Huruf dan juga sifat-sifatnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas huruf hamzah dan juga huruf ba. Dan sekarang insyaallah kita akan memasuki huruf berikutnya, yaitu huruf ta. Baik, langsung saja kita bahas mulai dari makharaj atau tempat keluar huruf ini. Ya, huruf ta. Di mana tempat keluarnya? Tempat keluarnya huruf ini adalah di ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, saya ulang. Tempat keluarnya dari mana? Di ujung lidah. Ya. Di mana nih ujung lidah? Ujung lidah itu adalah bagian lidah yang pertama kali keluar saat kita menjulurkan lidah. Nah, jadi kalau kita menjulurkan lidah, bagian yang pertama kali keluar itu disebut dengan taraful lisan atau ujung lidah. Nah, bagian ujung lidah ini ditempelkan, dipertemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya. Gigi seri itu yang mana, teman-teman? Gigi seri itu yang tengah-tengah ini. Ini dua nih gigi seri atas. Oke. Bagian belakangnya, bagian dinding dalamnya, nah itu ditempelkan tuh. Ujung lidah ditempelkan ke sana, tapi bukan dinding dalamnya ya. Maksud yang dijelaskan di sini adalah pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri itu di mana? Pangkal gigi seri itu ada di bagian atas yang paling pertama kali tumbuh gitu ya dari gusi. Ya, yang pertama kali tumbuh dari gusinya, itu pangkalnya yang paling dekat dengan gusinya gitu ya. Itu disebut dengan pangkal gigi seri atas, atau dalam istilah tajwid disebut dengan istilah usul sanayal ulya namanya. Jadi tempat keluarnya dari taraful lisan atau ujung lidah bertemu dengan usul sanayal ulya, pangkal gigi seri bagian atas. Ya, di saat kita ucapkan huruf ta dalam keadaan sukun, ya, maka posisi ujung lidah kita harus nempel ke sana. Ad, it, ut, keluar dari sana, nempel di sana ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, tempat mengeluarkan tempat keluarnya huruf ta. Berikutnya sifatnya. Jadi dia seperti huruf T di dalam bahasa Indonesia ya. Ya, mirip seperti pelafalan huruf T. Ya. Sifatnya yang pertama adalah hams.
ya. Kemudian syiddah, kemudian istifal dan juga infitah. Diingat-ingat ya teman-teman ya, 4 sifat ini. Hams, syiddah, istifal, infitah. Ya. 4 sifat ini yang berkaitan dengan pelafalan. Ya, adapun ini mudah-mudahan nggak ada yang tanya lagi nih, ya. Kenapa tidak ada sifat ismat gitu ya? Ya karena memang tidak berkaitan dengan pelafalan. Ya. Tidak berkaitan dengan pelafalan. Kalau mau ditambahkan satu lagi ismat gitu, tapi ismat ini kan tidak berkaitan dengan pelafalan. Jadi tidak dibahas di sini. Ya. Itu kaitannya dengan ilmu bahasa Arab. Ya. Adapun 4 sifat ini, hams, syiddah, istifal, infitah, ini berkaitan dengan pelafalan. Ya. Baik, kita bahas dari sifat yang paling pertama ya teman-teman ya. Sifat hams. Ya. Hams itu adalah aliran nafas. Ya, jadi nafasnya mengalir. Jadi huruf ta itu ada nafas yang mengalir. Ya. Jadi kalau kita ucapkan tabbat, ada nafasnya. Tabbat yada. Jadi bukan tabbat yada. Ini tidak ada hamsnya. Tapi kalau tabbat yada, itu ada t. Itu disebut dengan hams. Ya. Tapi hati-hati. Banyak yang membaca hams ini berlebihan sehingga jatuh ke dalam lahan jali, kesalahan fatal. Ya, bukan khofi lagi, jali. Ya. Contoh seperti ini. Tabbat yada. Nah, ini melahirkan huruf baru, huruf sin. Ya, keluar huruf sin. Jadi jangan di-s-kan ya teman-teman ya, jangan dikasih s di akhirnya. Tabbat yada. Tidak seperti itu cara mengucapkannya. Ya, kalau Anda mengucapkan demikian berarti Anda melahirkan huruf baru lagi, huruf sin setelah huruf ta. Nah, ini nambah huruf, masuknya lahan jali masuknya. Kesalahan fatal nambah 1 huruf ya. Pokoknya nambah huruf, ngurangin huruf itu termasuk kesalahan fatal. Ya. Karena menambah bangunan kata itu akan menambah makna tersebut ya. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ziyadatul mabna sama dengan ziyadatul makna ya. Tambahan dari bangunan kata itu akan menyebabkan tambahan pula pada maknanya. Gitu dalam kaidah bahasa Arab seperti itu. Sehingga ini dapat berkonsekuensi jatuh kepada kesalahan fatal. Jadi hati-hati ya, mengucapkan hams itu tidak harus melahirkan huruf baru ya. Yang sering dilahirkan ini huruf sin. Tabbat yada. Dengar ya huruf sinnya. Kalau yang tepat itu tidak sampai keluar huruf sin. Tabbat yada, bukan sin ya kan? Tabbat yada. Nah, kalau sin tabbat yada. Ya. Ada lagi kesalahan yang lain nih saat mengucapkan hams. Ya. Lahir huruf yang lain, huruf ha. Ya, huruf ha. Ada yang membaca hams itu dengan huruf ha. Contoh seperti ini. Tabbat yada. Tabbat, keluar. Itu ha di sini. Tabbat yada. Ya. Nah, itu lahir lagi huruf baru. Ya. Nggak seperti itu cara mengucapkan hamsnya teman-teman ya. Ya. Tabbat yada. Kalau saya sering mengumpamakannya dengan istilah angin sisa. Ya, sisa angin yang ada di makhraj itu saat makhrajnya terlepas, maka ada sisa anginnya keluar sedikit. Nah, itulah hams. Ya. Hams pada huruf ta. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Bukan kuwirat. Itu sin. Kuwirat itu ha. Kuwirat. Itu pas. Ya. Baik, kemudian di antara kesalahan dalam melafalkan hams yang lainnya adalah
telat mengeluarkan hamsnya. Ya. Jadi hams ini nggak boleh ditelatkan selama dia tidak dalam keadaan bertasydid. Ya. Selama huruf ta ini tidak dalam keadaan bertasydid, maka hamsnya jangan ditelatkan. Ya. Contoh yang sering telat, tabbat yada. Tabbat yada, ada saktah dulu sebentar. Tabbat yada. Ini telat hamsnya. Langsung keluar ya, teman-teman ya. Tabbat yada. Tabbat yada, itu langsung keluar. Tidak ditunda. Ya, apalagi yang sering di akhir nih. Idza syamsu kuwirat. Telat. Idza syamsu kuwirat. Langsung keluar. Ya. Kalau teman-teman pakai headset tuh lebih jelas tuh suara hamsnya, karena kan hams ini udara ya. Kecil ya. Mungkin sebagian teman-teman yang jaringannya kurang bagus akan kurang terasa gitu ngedengar hamsnya ya. Taib. Suaranya kecil. Masa suara saya kecil lagi? Gimana teman-teman? Suaranya kecil? Baik, sebentar ya, saya cek dulu kenapa bisa kecil suaranya. Padahal di sini sudah saya full kan, di mic-nya sudah full, di aplikasi live-nya juga ini sudah full ya. Sebentar. Gimana teman-teman? Suara saya besar ya? Jelas kok Ustaz, besar. Iya. Jadi gimana ya, teman-teman, banyak yang bilang jelas, ada juga bilang yang agak kecil ya suaranya. Mungkin yang kecil ini karena jaringan ya. Soalnya teman-teman yang lain ngedengar suaranya jelas ya. Ya, boleh tuh bagus, jelas banget katanya. Ya. Coba suaranya dinaikkan. Dinaikkan bagaimana? Ini udah kenceng banget suara saya nih. Maksudnya di mic-nya sudah full, di aplikasinya juga sudah full. Mungkin suara saya yang kurang keras ya. Baik. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya untuk hams ya. Baik. Kemudian perhatikan di sini huruf ta selain dia memiliki sifat hams, dia juga memiliki sifat yang kedua, sifat syiddah. Ini perhatikan teman-teman ya. Banyak saya perhatikan, bukan hanya para pembelajar, bahkan para pengajarnya sekalipun mengajarkan ta itu ada hamsnya, tapi dia tidak memperhatikan sifat yang kedua, yaitu sifat syiddah ya. Sehingga fokus di satu sifat tapi mengabaikan sifat yang lain, nggak boleh ya. Semuanya harus ditunaikan sifat ini. Hamsnya ya tunaikan, syiddahnya ya tunaikan, istifalnya ya jelaskan juga, infitah juga sama, tunaikan. Semua harus ditunaikan, jangan cuma salah satunya saja ya. Nah, perhatikan teman-teman di sini antara hams dan syiddah ya, saat bergabung ya, maka kita harus lebih memperhatikan sifat syiddahnya daripada sifat hamsnya ya. Sifat syiddah harus lebih jelas ditunaikan daripada sifat hams ya. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ya. Dalam Manzumah Jazariyah beliau berkata, wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata ya. Apa kata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah? Wara'i syiddatan bikafin wabita. Perhatikanlah sifat syiddah pada huruf kaf dan huruf ta. Beliau bilang perhatikan sifat apa? Sifat syiddah, bukan hams. Bukan hams yang diperhatikan. Tetap hams diperhatikan, tapi yang lebih penting untuk diperhatikan adalah sifat syiddah. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Seperti ucapan engkau, syirkikum wa tatawaffa. Tatawaffa. Syiddahnya harus nampak jelas, bukan tatawaffa. Itu berlebihan hamsnya ya. Syiddah itu apa? Syiddah itu suara yang tidak boleh dialirkan atau suaranya tertahan
Ya, suaranya tertahan. Jadi suara tidak boleh mengalir pada huruf syiddah. Ya. Dan ini berlaku pada huruf ta ya. Pada huruf ta suara tidak mengalir dan semua huruf syiddah itu suaranya tidak dialirkan atau tertahan suaranya, ya. Dan syiddah pada huruf ta ini adalah sifat kuat, sementara hams adalah sifat lemah. Ini pertimbangan ulama kenapa sifat syiddah itu harus lebih dinampakkan daripada sifat hams. Ya, karena syiddah sifatun qawiyah, sifat yang kuat. Adapun hams sifatun dha'ifah, ya, sifat yang lemah. Ya. Jadi hams dan syiddah ini punya dua tugas yang saling seolah-olah di sini saling bertabrakan. Ya. Coba perhatikan di sini teman-teman. Ya, hams itu apa? Suaranya nafasnya harus ngalir. Ya. Nafasnya harus ngalir, harus ada aliran nafas. Jadi nggak boleh kita bilang begini, tabbat yada, nggak ada aliran nafas tuh. Yang benar tabbat yada. Tapi di sisi lain, nomor 2, sifat yang kedua itu syiddah, suaranya tidak boleh mengalir atau suaranya harus tertahan. Secara logika ini membingungkan teman-teman. Ya, di satu sisi nafas harus ngalir, di sisi lain suara nggak boleh ngalir. Ini sebenarnya gimana? Ngalir apa enggak gitu? Satu sisi harus ngalir, di sisi yang lain nggak boleh ngalir. Jadi kayak tabrakan nih, ya. Dua sifat ini seolah-olah bertabrakan, tapi tetap bisa terjadi ya. Kenapa? Karena hams itu bukan lawan dari syiddah. Hams lawannya jahar, syiddah lawannya rokhawah gitu ya. Jadi hams itu kaitannya nafas, syiddah itu kaitannya dengan suara. Nafasnya harus ngalir, suaranya ndak boleh ngalir. Ya, sehingga salah kalau ada yang mengatakan begini, tatawaffa. Hamsnya oke, tapi itu suara Anda alirkan, itu ngalir suaranya. Berarti Anda tidak menunaikan sifat syiddah. Hamsnya oke, tapi kenapa Anda hanya perhatikan sifat hams saja? Padahal sifat syiddah harus lebih diperhatikan lagi. Kenapa? Karena syiddah sifat kuat, hams sifat lemah. Jadi tidak boleh hams itu berlebihan saat hurufnya berharokat. Ya, ta, ti, tu, bukan ta, ti, tu. Paham ya teman-teman ya? Kalau ta, ti, tu ini mencacati sifat syiddah. Ya. Kalau ta, ti, tu itu nggak ada hams sama sekali. Ya, ini juga mencacati sifat hamsnya. Terus gimana? Hamsnya harus dikurangi saat hurufnya berharokat. Syiddahnya yang harus dinampakkan jelas. Ya. Bolehlah kalau dipresentasikan itu hams ya sekitar 20% aja. Syiddahnya nampakkan jelas. Ya, sekitar 80% lah biar jelas. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Jazari, wara'i syiddatan bikafin wabita. Perhatikan sifat syiddah pada huruf kaf dan huruf ta. Kenapa? Beliau suruh perhatikan sifat syiddah karena sering terjadi kasus itu ada yang membaca tatawaffa. Ya. La'allakum tattaqun. Tattaqun. Berlebihan, tattaqun cukup. Ya. Itu ketika dia dalam keadaan berharokat. Syiddah harus lebih dominan daripada hams. Ya. Nggak bisa porsinya sama, nggak bisa. Kenapa? Beda visi misi. Ya, hams ngalir nafas, syiddah tahan suara. Nah, ini gimana nih? Ngebarenginnya nggak bisa. Kalau hams sama rokhawah sama-sama itu enak. Ya, nafasnya ngalir, suara ngalir enak. Kayak huruf sin misalnya, sa, si, su, ngalir semua. Nafasnya ngalir, suaranya juga ngalir. Kalau tak enggak, nafas ngalir, suara nggak boleh. Nah, jadi kalau kita bilang ta, itu suara ikut ngalir. Begitu teman-teman ya. Terus kalau sukun bagaimana? Kalau sukun kata para ulama, sifat syiddah dan hams
ditunaikan bergantian, nggak bisa bareng, nggak bisa bareng. Boleh dikatakan mustahil. Mustahil kita menunaikan sifat hams dan syiddah bersamaan dalam keadaan sukun, mustahil. Ya, ini yang mengatakan Dr. Aiman Rushdi Suhaid saat beliau mengadakan daurah tajwid musawwar. Ya, beliau katakan mustahil hams dan syiddah ditunaikan bersamaan ya dalam keadaan sukun. Harus bergantian. Mana duluan? Hams duluan atau syiddah duluan? Yang kuat duluan dong. Yang kuat yang mana? Syiddah duluan, baru hams. Ya. Gimana cara menunaikannya? Tabbat, suara putus. Tinggal sisakan hamsnya. Tabbat yada. Tabbat yada. Di sini hams boleh ditunaikan dengan lebih banyak. Kenapa? Karena tidak tabrakan lagi dengan syiddah. Kan nggak bareng. Kalau berharokat tatitu ini berbarengan bersamaan dengan syiddah. Hams nggak bisa ngimbangin syiddah. Kekuatannya beda. Ya, kekuatannya beda. Dia kalah dengan syiddah. Ya, ibaratnya dia ditumpuk gitu dengan syiddah gitu ya. Nah, ketika dia dalam keadaan sukun, nah dia udah nggak bersamaan lagi dengan syiddah. Syiddahnya udah selesai. Tabat, udah ya ditunaikan sifat syiddahnya. Sekarang hamsnya gantian. Banyak keluarnya. Ya, leluasa hams karena tidak lagi bertentangan dengan sifat syiddah. Kenapa? Syiddahnya udah selesai tadi. Duluan dia kan, baru hamsnya. Ya, jadi yang betul cara mengucapkan huruf ta ketika dalam keadaan sukun, munculkan hamsnya leluasa. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Begitu teman-teman ya. Ya. Idas samaa'un fatarat. Rot. Banyak hamsnya kan terdengar rot. Tapi ingat tidak boleh sampai keluar huruf sin. Fatarat. Itu sin. Fatarat itu ha. Fatarat, itu pas. Fatarat, itu telat. Ya, hati-hati. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat dakik, yang samar, yang sering kali tidak disadari, teman-teman. Ya, dalam urusan hams dan syiddah. Dan ini terjadi pada dua huruf ya, teman-teman. Ya, huruf ta dan juga huruf kaf. Satu lagi. Ya, jadi tidak pernah hams berkumpul dengan syiddah kecuali pada dua huruf. Ya, kecuali pada dua huruf. Yang pertama sifat huruf-huruf sifat hams dan syiddah pada huruf ta. Yang kedua pada huruf kaf. Ya. Selain itu nggak pernah hams ketemu sama syiddah. Makanya perlakuannya khusus untuk huruf ta dan juga huruf kaf. Nanti kita bahas lagi di huruf kaf. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Saya ulang ya, hams itu nafasnya harus mengalir. Syiddah itu suaranya harus tertahan, tidak boleh mengalir. Ya. Jadi ini sering saya katakan tuh beda visi misi ya. Satu, saya harus ngalir nih, yang satu lagi saya nggak boleh ngalir gitu. Mana yang lebih diutamakan? Yang nggak ngalir diutamakan. Syiddah harus lebih utama, lebih dominan. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ada pertanyaan, cara mengkombinasikan hams dan syiddahnya Ustadz agar stabil. Oke. Masya Allah, pertanyaan mumtaz ya, pertanyaan bagus ya. Tadi kata para ulama wara'i syiddatan, fokus ke syiddahnya ya, nggak usah fokus ke hamsnya. Hamsnya pasti ada keluar dikit saat huruf tak berharokat. Ta, ti, tu itu ada hamsnya, tapi sangat sedikit, dan itu sudah cukup ya. Nggak perlu kita nampakkan perjelas tu, huruf ta ada hamsnya gitu. Loh, emang cuma hams doang? Ya, kan ada sifat syiddah. Syiddah lebih utama daripada hams. Ya. Paham ya, teman-teman ya? Afwan Ustaz, untuk hams dan syiddah apakah harus dibarengkan pengucapannya? Tadi udah saya jelaskan ya. Saat berharokat mesti bareng. Saat berharokat mesti bareng. Nggak bisa ya berharokat nggak bareng ya, nggak bisa. Pasti bersamaan. Ya, ketika berharokat. Makanya supaya enggak saling nabrak satu dengan yang lain, syiddah harus diutamakan daripada hams ya. Ketika bersukun
mustahil bisa bersamaan. Ya, mustahil bisa bersamaan. Ya. Dia itu bergantian, ya. Syiddah duluan, baru hamsnya belakangan. Ya, syiddah duluan baru hamsnya belakangan. Kenapa nggak hams duluan aja? Hams sifat lemah. Di mana-mana yang kuat didahulukan, baru yang loyo belakangan gitu ya. Itu pertimbangan para ulama, dijelaskan para ulama. Ya, seperti itu. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Jazari mewanti-wanti, hati-hati saat mengucapkan tatawaffa, itu jangan tatawaffa, tapi tatawaffa. Ada hamsnya tapi dikit sekali, nggak perlu dinampakkan jelas. Seperti itu ya teman-teman ya. Ustadz, bagaimana cara membaca akhrajat di surat Muhammad ketika wakaf? Oke, ada akhrajatka. Ada ya, akhrajatka. Ya, bagus nih. Siapa nih, Pak Mawaddah Nasir atau Ibu nih? Ibu Mawaddah Nasir ya. Bagaimana cara membaca akhrajatka di surat Muhammad ketika wakaf? Oke, mumtazah. Bagus pertanyaannya. Oke, akhrajat, keluarkan dulu hamsnya. Akhrajat. Kemudian hams yang kedua. Ya. Ada hams yang pertama, akhrajat, itu hams akhrajat, iringi dengan hams lagi pada huruf kaf. Akhrajat. Ya, dan ini memang agak repot ya. Di sini ada hams yang berderet. Akhrajat. Akhrajat. Setelah itu tambah lagi satu lagi ya. Jadi dua hams berturut-turut. Hams pada huruf ta, kemudian hams pada huruf kaf. Seperti itu ya. Termasuk idza jaa nasrullahi wal fath. Fat ini hams nih. Fat udah selesai hams huruf ta, baru ha keluarkan. Wal fath sama akhrajatk. Ya, sama kasusnya seperti itu teman-teman ya. Oke, jelas? Jelas ya, insyaallah. Kalau berharakat, tadi udah saya jelaskan, syiddah harus lebih diunggulkan daripada hams. Ya, pertimbangannya syiddah sifat qawiyah, sementara hams sifat dhaifah, sifat yang lemah. Ya. Ustaz, bila mengucapkan huruf ta dengan melebihkan sifat hams sehingga sifat syiddah tidak ditunaikan, apakah menjadi lahan jali atau hanya lahan khafi? Khafi. Ya, lahannya khafi, tidak mengubah makna. Ya. Kenapa? Karena hams pada huruf ta adalah sifat tahsiniyah, sifat penghias, sifat pelengkap, bukan sifat inti. Ya, bukan sifat inti. Berbeda dengan hams pada huruf sa. Nanti kita ketemu nih, habis huruf ta ini huruf sa. Nah, hams di huruf sa itu bukan sifat tahsiniyah, tapi sifat inti. Kalau hamsnya dihilangkan, fatal, lahan jali. Kenapa? Karena berubah jadi huruf zal. Sa, buang hamsnya, za, berubah. Makhraj sama huruf sa dengan huruf zal. Ya, sama makhrajnya. Bedanya cuma hams satu. Cuma hams. Lah kalau hamsnya dihilangkan jadi huruf zal. Nah, maka hams di huruf sa itu sifat inti. Adapun hams di huruf yang sedang kita bahas sekarang, yang titiknya 2 di atas, huruf ta, itu adalah sifat tahsiniyah. Sehingga kalaupun hamsnya hilang atau hamsnya berlebihan, ya, maka ini tidak sampai mengubah esensi huruf ta menjadi huruf lain, atau tidak akan mengubah artinya. Ya, hanya saja mencacati atau mengurangi kesempurnaannya. Wadih, jelas ya, insyaallah. Baik. Ustaz, kalau tidak dikeluarkan sifat hams berarti tidak fatal. Betul, tidak fatal. Ya, tidak fatal. Tatawaffa. Tatawaffa, enggak enak aja dengernya. Harusnya kan tatawaffa, ada dikit hamsnya. Tatawaffa atau tabat yada. Kurang enak gitu, di telinganya kurang sedap gitu. Tapi apakah salah? Fatal? Enggak. Nah, enggak salah fatal. Ngubah arti? Enggak. Enggak akan ngubah arti.
Ya, mau dibanyakan hamsnya, asalkan jangan sampai lahir huruf sin. Lahir huruf sin nambah huruf. Ya, ziyadatul mabna sama dengan ziyadatul makna. Ya, menambah bangunan satu kata berarti menambah maknanya atau berpotensi menghilangkan makna. Bagaimana cara mengetahui sifat inti dan sifat tahsiniyah? Tadi kalau seandainya sifat ini tidak ada, maka akan terjadi hal yang menyebabkan huruf tersebut keluar dari esensinya. Ya, maka memang kita harus kuasai teman-teman ya. Ya, sifat-sifat ini semuanya ini harus kita kuasai dan harus tahu ini sifat inti atau sifat tahsiniyah, sifat pelengkap atau penghias. Sehingga ketika kita mendapati seorang, misalnya kita guru gitu kan, ada murid kita baca gitu kan, salah. Kalau salahnya masih ringan-ringan, masih bisalah dimaafkan. Tapi kalau fatal, kasih tahu ini fatal, bisa mengubah arti sehingga dia lebih waspada gitu. Nah, kita sebagai guru ya harus tahu juga gitu ya, apakah ketika dihilangkan sifat hams atau ditambah berlebihan sifat hamsnya, apakah mengubah arti ataukah tidak? Apakah mengubah huruf ataukah tidak? Ya, tentunya kalau arti berarti kan kita harus paham bahasa Arab dulu. Nah, makanya itu sering saya kasih tahu, guru Quran itu belajar bahasa Arab. Ya, guru Quran itu belajar bahasa Arab, ya. Bagaimana menampakkan syiddah saat tak sukun? Ya jelas, tabat syiddah. Nah, itu baru hamsnya. Gantian, syiddah duluan baru hamsnya. Gitu ya. Apa beda huruf taknis dengan tak marbutoh? Ini pelajaran bahasa Arab, teman-teman ya. Tak taknis itu biasanya alamat untuk fiil. Adapun tak marbutoh alamat untuk isim. Ya, ini bisa ditanya ke guru bahasa Arab ya. Apa beda huruf ta dengan huruf to? Beda. Ya, huruf ta dengan huruf to beda. Beda di mana? Sifatnya, makhrajnya sama. Ta dengan to sama di makhraj tapi beda sifat. Di mana beda sifatnya? Huruf ta punya hams. Huruf to tidak punya hams. Huruf ta dan to sama-sama syiddah. Ya, huruf ta istifal, huruf to isti'la. Huruf ta infitah, huruf to itbaq. Huruf ta non qalqalah, huruf to qalqalah. Itu ringkasan perbedaan ta dan to. Ya. Butuh saya ulangi. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya, boleh dicatat ya. Pertama, huruf ta punya hams, huruf to tidak punya hams. Huruf ta dan to sama-sama punya sifat syiddah. Huruf ta punya sifat istifal, huruf to sifatnya isti'la. Huruf ta, kecepatannya, huruf ta infitah, huruf to idbaq. Ya. Huruf ta non qalqalah, huruf to qalqalah. Itu perbedaannya. Apakah hanya itu? Ya, hanya itu perbedaannya. Tidak ada yang lain. Makhrajnya sama. Ya, makhrajnya sama. Jelas ya, teman-teman ya? Baik, Pak Irman Syahrizal, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Afan Ustaz, untuk sifat-sifat tiap huruf, apakah ada semacam pakem, mana-mana sifat kuat atau lemah, mungkin dalam presentasi saat kita ucapkan. Pernah saya share ya teman-teman, tulisan saya itu ringkasan sifat huruf-huruf kuat dan huruf-huruf lemah. Ya, itu ada. Udah pernah saya share di grup info KLC. Ya. Itu di scroll lagi ke atas ya, atau nanti saya di share ulang deh sama admin. Jadi ada urutannya tuh sifat-sifat huruf ya, dari sisi kekuatan dan kelemahannya. Ada yang sifatnya kumpul di situ sifat-sifat kuat ya, ada yang lemah semuanya, ada yang sifat kuatnya cuma sedikit. Nah, itu mempengaruhi teman-teman ya. Nah, itu salah satu faidah kita mengetahui kuat dan lemahnya huruf dari sisi ini. Ya, kuat dan lemahnya sifat juga kita perlu tahu ya, sehingga kita bisa mendahulukan nih, mana yang didahulukan, hams dulu atau syiddah duluan. Ya, dilihat mana yang kuat, mana yang lemah. Syiddah kuat, berarti dia didahulukan. Ya, hams lemah, ya berarti dia belakangan. Seperti itu ya. Baik, bagaimana caranya membaca nun bertasydid ketika wakaf atau di akhir ayat, Ustaz? Oke, kita skip dulu ya untuk huruf nun. Fokus di huruf ta ya.
atau huruf-huruf yang sudah kita bahas sebelumnya, huruf hamzah dan huruf ba. Kalau misal ada pertanyaan lagi kita jawab. Tapi kalau huruf yang belum kita bahas, entar dulu ya. Sabar, nanti saat mengucapkan saat kita bahas huruf nun jangan gak hadir ya. Nanti kita bahas di sana. Baik. Contoh kalimat yang berharokat apa, Ustaz? Maksudnya apa ya? Contoh kalimat yang berharokat. Ya banyak ya, huruf berharokat banyak ya. Apa huruf ta maksudnya atau huruf apa? Coba diperjelas dulu. Ya, diperjelas contoh kalimat yang di situ ada tak berharokat. Bagaimana, apakah itu maksud pertanyaannya atau yang pertanyaan yang lain? Tolong diperjelas, saya maksudnya takut salah paham terhadap pertanyaan kemudian salah jawab. Baik, Ustaz, pada saat berharokat antara sifat hams dan syiddah mana yang lebih dominan? Syiddah lebih dominan. Ya, dalilnya buka matan Jazariyah. Imam Ibnu Jazari mengatakan wara'i syiddatan bikafin wabita. Ya, perhatikan sifat syiddah pada huruf kaf dan juga huruf ta. Syiddahnya yang diperhatikan bukan hamsnya. Baik, bagaimana membedakan sifat tahsiniyah dan sifat inti? Tadi sudah dibahas, saya jawab ya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang baru hadir, ini kan mungkin ada yang telat juga ya. Ya, yang baru hadir nanti simak lagi rekamannya biar tidak mengulang-ulang pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan yang sudah dilayangkan dan sudah saya bacakan serta sudah saya jawab itu nggak saya ulang lagi ya. Share ulang yang share ulang. Link yang teman-teman klik tadi itu bisa disimak lagi nanti setelah ininya selesai, setelah live-nya selesai. Ya. Baik, Ustaz, bagaimana kalau anak-anak belum bisa mengeluarkan hamsnya saat baca tabbat yada, apakah fatal atau tidak? Tadi ya sudah kita sebutkan, hams itu sifat tahsiniyah. Artinya kalau seandainya dia tidak dikeluarkan, tidak sampai membuat kesalahan fatal. Ya. Apalagi anak-anak. Ya, apalagi anak-anak ya. Kalau anak-anak itu yang penting udah mau ngaji udah alhamdulillah. Gitu ya. Jangan terlalu saklek kalau sama anak-anak itu, apalagi dalam urusan sifat-sifat yang tahsiniyah. Ya, nggak apa-apa kita ajarin, tapi kalau belum bisa jangan dipaksa gitu. Anak-anak itu cepat turun moodnya. Ya, cepat hilang moodnya. Ya, kalau nggak percaya tanya sama guru TPA atau tanya sama emak-emak yang ngajarin anaknya. Baru baca sebentar aja udah lari kemana-mana gitu ya. Jadi nggak usah terlalu saklek. Nanti ketika seiring usianya mereka bertambah, mereka itu akan tumbuh kedewasaan dan ada keinginan sendiri gitu untuk mendalami gitu makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Ya, ada tuh yang maksa anaknya, ayo maksudnya mungkin biar anaknya bisa huruf ya, masih anak kecil gitu. Bilang masih gitu ya. Itu yang penting udah mau ngaji gak apa-apa ya. Diapresiasi, anak-anak itu lebih diutamakan apresiasinya gitu ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ada tips nggak selain sering tadrib untuk menaikkan pangkal lidah pada saat melafalkan huruf itbaq? Huruf itbaq belum kita bahas teman-teman. Nanti ada tipsnya. Ya, ada tips membahas huruf itbaq. Di mana huruf itbaq? Huruf shad. Nanti ya. Shad, dot, ta, za. Ada 4 huruf itbaq. Saat kita membahas huruf shad nanti akan kita bahas sifat itbaqnya. Baik, huruf ta ketika waqaf apakah anginnya keluar atau dimatikan dulu, Ustaz? Suaranya putus, habis itu anginnya keluar sedikit. Tabbat putus, kemudian keluarkan. Dan hati-hati, antara putusnya suara dengan keluarnya hams tidak boleh ada jeda. Ya, jadi tidak boleh tabbat yada. Itu jeda panjang nggak boleh. Itu saktah. Ya. Bagaimana cara huruf ta bertemu huruf to? Huruf ta bertemu huruf to. Iya. Ini udah dibahas di Tajwid Musawwar ya teman-temannya. Oh, videonya disembunyikan. Nanti kita bahas di Tajwid Musawwar. Teman-teman yang udah masuk di grup Tajwid Musawwar itu nanti akan dapat video itu di-share sama admin ya. Pembahasan idgham ini teman-teman ya. Pembahasan tentang idgham mutajanisain ya, semakhraj tapi tidak sesifat gitu ya. Semakhraj tapi tidak sesifat. Nah, itu ada cara membacanya. Seperti basal ta ya, basal ta huruf ta ketemu huruf ta. Itu enggak dikol-kolahkan, enggak basal ta ya, tapi basal ta.
Seperti itu ya. Ustadz, jika huruf ta dibaca panjang itu bagaimana? Apakah hamznya tetap kebaca? Tolong beri contoh. Ketika huruf ta dibaca panjang, ta yang kita dengar suara panjangnya itu bukan huruf ta, tapi huruf alif. Huruf apa? Alif. Ta fathah kemudian alif panjang. Ta. Tanya mana? Udah lewat tadi. Selesai hamznya. Sekarang Anda sedang mengucapkan huruf alifnya. Ta, mana hamznya? Udah tadi barusan. Ta, dikit hamznya. Ya, begitu. Jadi huruf kalau udah dipanjang, maka yang suara panjangnya itu adalah suara huruf alif atau ya madiyah atau waw madiyah. Begitu. Ustadz, sifat-sifat huruf yang berlawanan kan ada 5 bagian sampai ismat, tapi di buku lain ada 4 sampai invita. Pertanyaannya bagaimana kita kasih tahu sama murid kita? Oke, untuk huruf ismat cukup tahu aja. Sifat ismat cukup tahu aja. Ketika anak ini ya sudah anak-anak ya, kalau misalnya anak-anak ya. Misalnya muridnya anak-anak seiring dewasa nanti dia belajar ilmu bahasa Arab, paham ya apa itu ismat. Ya. Kalau murid-muridnya dewasa ya suruh belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab biar paham apa itu ismat, apa itu idlaq, ya. Karena memang nggak berkaitan dengan pelafalan. Coba siapa di sini yang bisa? Coba buktikan di pelafalan kalau ini idlaq, kalau ini ismat. Ya, kalau ini idlaq, kalau ini ismat idlaq itu yang gampang yang ada di ujung-ujung. Kenapa huruf wawu bukan idlaq? Kenapa dia masuk ismat? Kan ada di ujung. Hayo. Bingung kalau nggak paham bahasa Arab. Maksudnya ini memang nggak ada kaitan dengan pelafalan, tidak ada kaitan dengan pelafalan. Katanya idlaq itu yang di ujung-ujung. Wawu kurang ujung apa? Wawu kurang ujung apa? Kenapa nggak masuk idlaq? Kenapa dia dimasukkan ke ismat? Hayo, ya bingung. Ya, kenapa? Karena memang ini nggak ada kaitannya dengan dalam pelafalan. Nggak saya turunkan di sini idlaq ismat. Bukan huruf berkaitan dengan pelafalan kok. Dr. Aiman aja membuang itu sifat idlaq dan sifat ismat. Ya, jadi memang tidak perlu dibahas dalam ilmu tajwid. Perlu dibahas, perlu, tapi di ilmu yang lain, mau bahasa Arab. Ya, ayo belajar bahasa Arab. Ya, ini motivasi juga buat teman-teman supaya semangat belajar bahasa Arabnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, guru saya mengatakan bahwa untuk huruf ta sifat hamzah itu keluar nafasnya itu dari al-khayshum atau rongga hidung, itu gimana? Enggak, teman-teman ya. Tidak, ya. Nafas keluar dari hidung gimana maksudnya? Tabbat yada gitu. Gitu ya, keluar dari hidung. Nggak masuk di sini saya gitu ya. Bahkan saya belum pernah diajarkan oleh guru manapun yang nafasnya harus gitu ya, keluarkan dari hidung ya. Maksudnya kalau nafas biasa itu mah bukan dikatakan hams ya. Bukan dikatakan hams, bibirnya mingkem. Terus kita nafas biasa. Kalau gitu mim ada hamsnya juga dong. Kan bisa juga mingkem kemudian gini kan, keluar juga kan. Huruf ba ada hams ya. Semua itu berhams nanti kalau seperti itu caranya ya. Jadi hams itu ya keluar dari makhrajnya, teman-teman. Makhrajnya ada di mana? Ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas. Dari sana tabat keluar saat dia dilepas. Keluarnya hams saat makhrajnya dilepaskan ujung lidah dari pangkal gigi seri atas. Seperti itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tinggal ditanyakan aja ke gurunya, barangkali punya dasar yang kuat dan yang saya yang nggak tahu gitu, barangkali ya, barangkali. Jadi sependek pengetahuan saya nggak seperti itu ya, yang dimaksud dengan hams. Baik, nah Ustaz, untuk mengajari anaknya yang jika dipaksa mereka malah tidak mau tuh kan ya. Aneh kalau dipaksa nggak mau ngaji lagi. Makanya sama anak-anak itu udah anak-anak mau ngaji alhamdulillah. Tapi kadang ada anak-anak yang memang serius. Ada, mau jarang ya. Anak-anak maunya main, ada anak yang mau serius, bagus bacanya fasih. Nah, kalau udah seperti itu potensi. Ya, berpotensi, fokus ajarkan yang betul ya. Seperti itu. Yang lain juga diajarkan yang betul, cuma bertahap. Ya, nggak mesti. Bahkan bukan cuma anak-anak ya teman-teman ya. Kita ngajarkan orang yang dewasa, apalagi orang yang sudah lansia, itu harus sabar-sabar ya.
nggak nggak mesti kita itu, jangan maksa orang tuh harus bisa sekarang, ya. Hams, ini gimana nih kok nggak keluar, harus bisa sekarang, ayo lagi terus harus bisa sekarang. Nggak mesti harus sekarang, kasih waktu, ya, kasih waktu untuk memfasihkan. Kenapa? Karena bagaimanapun kita ini orang Indonesia yang pelafalan tuh beda dengan orang Arab, ya. Untuk bisa menyamakan bahasa kita, pelafalan kita dengan bahasa Arab, ya, itu butuh waktu. Teman-teman pernah lihat orang Inggris ngomong bahasa Indonesia lucu nggak? Lucu, ya. Atau ada orang-orang luar lah gitu kan, atau ustadz atau syekh gitu kan, banyak tuh syekh yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, ya. Misalnya Syekh Ali Jabir rahimahullah, ya. Syekh Ali Jabir rahimahullah itu bisa bahasa Indonesia. Fasih nggak bahasa Indonesia pelafalannya? Nah, fasih bahasa pelafalannya, padahal dia udah bertahun-tahun, ya, dan terus berusaha untuk memfasihkan, begitu kan. Sama, kita juga udah bertahun-tahun nih belajar, tapi nggak fasih-fasih, nggak apa-apa, ya. Allah nggak lihat hasilnya, kalau Allah lihat prosesnya, ya. Ini hambaku belajar, kasih pahala, seperti itu, ya. Nggak usah memaksa gitu, ya, orang untuk harus bisa sekarang, ya. Kalau saya sering, kalau teman-teman yang agak sulit gitu untuk melafalkan sifat tertentu atau makhraj tertentu, udah PR, ya. Pekan depan datang lagi, masih kurang bagus, PR lagi, nggak apa-apa. Mau PR-nya itu sampai sebulan, 2 bulan, yang penting ngaji, gitu, ya. Dan yang penting ketika salah kita bilang ini salah gitu. Cuma dijadikan PR aja kalau memang nggak bisa sekarang, seperti itu, ya teman-teman, ya. Baik, Ustaz, ketika kita sholat pada saat sir seperti sholat zuhur, asar, bagaimana menerapkan kaidah-kaidah sesuai makhraj dan sifat huruf serta hukum-hukum tahwid, mungkin tajwid, ya, salah ketik itu, ya. Ya, untuk surat Al-Fatihah, karena dia rukun sholat, maka dia harus sebisa mungkin dikeluarkan di makhraj dan juga sifat-sifatnya, meskipun dia sholat sir. Ya, meskipun dia sholat sir, keluarkan dari makhraj dan juga sifat-sifatnya, dan sebisa mungkin jangan sampai menyalahi arti. Kalau menyalahi arti, ini dipertanyakan nanti, karena dia masuknya ke dalam rukun sholat. Yang terpenting itu Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir rukun, ya, itu juga sama, jangan sampai ada yang ketinggalan huruf-hurufnya, ya. Rukun, tahu rukun teman-teman, ya. Rukun itu ya harus sempurna. Ya, kayak wudhu, rukunnya apa? Nyuci muka. Boleh nggak atau sah nggak kalau misalnya ada satu bagian pipi kita yang nggak kebasuh? Enggak, harus kena semua. Gitu juga huruf-huruf surat Al-Fatihah itu harus kebaca semua. Jangan ada yang digugurin, apalagi sampai satu kata gugur. Wah, itu bisa batal sholatnya, ya. Makanya sholatnya nggak usah terburu-buru, santai saja, ya. Santai saja. Berusaha untuk tetap fasih, ya, terutama di surat Al-Fatihah karena dia rukun sholat. Adapun surat setelah Al-Fatihah, mayoritas ulama berpendapat dia adalah sunnah. Baik, Ustaz, apakah huruf ta berharokat tidak dipakai hamsnya dan lebih dipakai syidahnya? Dipakai hamsnya. Ada hams, nggak boleh dibuang. Kenapa? Karena hams adalah sifat lazimah, sifat yang selalu melekat pada huruf ta. Tapi penunaiannya itu dikurangi, jangan dihilangkan, nggak boleh. Menghilangkan sifat-sifat ini nggak boleh, ya, karena ini sifat lazimah, ya. Baik, afwan Ustaz, kalau kasroh rahang bawah wajib diturunkan apa tidak turun? Ya, turun teman-teman, ya, turun tapi tidak terlalu jauh. Rahang, ya, bedakan antara rahang dengan bibir bawah. Bibir bawah dijauhkan dari bibir atas. Bismillah. Tapi kalau gigi seri atas dan bawah apakah dikasih jarak juga? Ya, betul, dikasih, tapi nggak boleh terlalu jauh. Kenapa? Pasti miring. Bismillah, pasti miring kalau jauh-jauh. Gigi seri atas dan bawah jauhkan saat kasroh. Miring. Ini yang jauh bibir, ya, bibir atas dan bawah. Gigi seri atas dan bawahnya ada jarak tapi nggak boleh terlalu jauh, ya. Dan ini ternyata sumber masalah saya waktu awal talaki ke guru, ya. Saya dikoreksi terus waktu awal talaki sama guru, miring, ya kan. Bismillah, miring, ya. Terus ditelitilah sama guru, coba baca. Aja kejauhan antum tuh gigi seri atas dan bawahnya terlalu jauh, ya.
Bi. Bi, turunkan bibirnya bi, tapi gigi seri atas dan bawah kasih jarak sedikit saja. Setelah tahu teori ini, masya Allah, lurus harokat kasrohnya. Bi, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi kadang-kadang ada yang salah paham, termasuk saya dulu salah paham. Ya, saya dulu salah memahami. Oh, harus turun apa? Rahang-rahangnya turun semuanya sama. Ada turun tapi sedikit. Ya, ada turun tapi sedikit ya. Yang agak banyak itu adalah bibir bawah ya. Apa kata Al-Imam At-Tibi rahimahullah dalam manzumah beliau punya kitab namanya Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Al-Mufid fi Tajwid ya. Salah satu manzumah beliau ketika menjelaskan tentang harokat kasrah. Beliau katakan wadun khifadin bin khifadin lil fami. Ketika huruf memiliki inkhifad di sini para ulama mengatakan kasroh. Ketika huruf berkasroh bin khifadin lil fami, dengan cara menurunkan fami. Fam itu apa? Fam itu mulut, bukan rahang. Rahang itu adalah fakun bahasa Arabnya. Beliau katakan bukan bin khifadin lil fakki, tapi bin khifadin lil fami. Fam itu mulut. Ini turun bibir bawahnya. Jadi kalau kita detail dikohkan ya, maksud dari perkataan Imam At-Tibi ini kita bisa paham gitu. Oh, begitu cara meluruskan harokat kasroh. Ini insya Allah kita akan bahas tuntas di daurah Riyadhatul Lisan di awal di awal November nanti teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau daftar daurahnya bisa hubungi admin ya teman-teman ya. Daurah Riyadhatul Lisan insya Allah akan kita laksanakan di awal November ya. Dan ikhwan dan akhwat dipisah ya teman-teman ya, antara ikhwan dan akhwat, jadi bisa lebih leluasa. Kalau di batch 1 kemarin kita gabungkan dan ternyata ada feedback masuk dari teman-teman kurang nyaman kalau praktek di situ ada ikhwan ada akhwatnya. Oke, di batch 2 ini kita pisahkan, ikhwan sendiri, akhwat sendiri insyaallah. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Ustaz, apakah huruf ta berharokat tidak dipakai? Udah tadi ya. Assalamualaikum Ustaz, ini Ummu Azzah, saya kalau tak kasroh suka nggak keluar hamsnya, ngempos. Bagaimana ya tipsnya? Ini harus praktek dulu ya Ummu Azzah. Ummu Azzah ini harus praktek dulu, saya denger dulu suaranya. Ngempos itu apa yang maksud ngempos ini? Coba, jadi gini, kadang-kadang ada permasalahan yang itu nggak bisa dituliskan dengan kata-kata. Mesti diperdengarkan ke guru. Oh, kayak gitu salahnya. Solusinya begini. Begitu ya. Jadi termasuk solusi yang tadi atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya baca, itu mungkin yang dimaksud oleh si penanya beda dengan yang saya maksud. Begitu ya. Mungkin terjadi miss di sini ya. Tapi kalau praktek langsung salah di sini salahnya, solusinya begini. Seperti itu teman-teman. Makanya penting untuk bertalaki ke guru ya. Ini hanya wasilah untuk nambah wawasan teorinya teman-teman ya. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk membaca pertanyaan, saya lanjut dulu untuk pembahasan sifat berikutnya, yaitu sifat istifal ya. Sebentar teman-teman ya, minum dulu. Teman-teman yang udah nyeduh kopi, diseruput dulu kopinya boleh ya, santai aja ya. Bismillah. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi sudah kita bahas dua sifat. Yang pertama hams, kemudian yang kedua syiddah. Kita masuk ke sifat yang ketiga, istifal. Ya, ini pertanyaannya banyak banget. Tar dulu deh ya, biar kelar dulu ini. Istifal. Ya, istifal itu mengarahkan suara ke depan saat huruf ta-nya berharokat. Nah, makanya kemarin saya bilang untuk ngecek huruf itu disukunkan. Kecuali istifal ya. Istifal ini akan nampak ketika dia diharokati. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan laju suara. Ya, suaranya lajunya kemana? Ke atas atau ke depan? Jawabnya ke depan. Ya, ta ke depan. Jangan to. Jangan to. Ya, ya kana tawwaba. Kana to. Kanoto salah. Kanata ta. Bukan to. Itu namanya istifal. Ya, istifal itu ke depan suaranya. Kalau suara itu kelihatan visualnya kayak tanda panah atau anak panah yang melesat, cus, dia keluar dari mulut.
cus keluar. Ta keluar ke depan, jangan to naik ke atas langit-langit, tidak. Bukan seperti itu. Itu yang disebut dengan istifal. Intinya suaranya tidak dinaikkan, diarahkan ke langit-langit, melainkan dia langsung los ke depan, ya. Sehingga terdengar suara huruf ta yang betul-betul tipis, sempurna ketipisannya, ya. Jangan taibin kan, harusnya kan taibin, ya. Ada yang baca taibin, ini istifalnya cacat, ya. Bukan taibin tapi taibin. Nah, beda ya. Ta beda. Nah, itu istifal namanya, ya. Paham ya? Jadi dengan mempelajari sifat-sifat huruf ini, pelafalan Quran kita itu lebih sedap rasanya. Ibarat bumbunya itu pas gitu. Coba kalau ada yang baca Quran satu aja sifatnya dikurangi, nggak enak didengar, itu pasti ada yang kurang nih. Kalau sayur ini kayak kurang garam gitu ya, kurang gitu rasanya. Baik, kita lanjut. Infitah. Infitah ini sifat yang sudah sepaket dengan istifal. Ya, sering saya ulang-ulang. Sifat huruf itu kalau udah memiliki sifat istifal, dipastikan dia infitah. Ya. Mustahil istifal tidak infitah, mustahil, dan nggak bisa ditunaikan sifat istifalnya kalau dia tidak infitah, ya. Infitah itu apa? Ada space antara permukaan lidah dengan langit, ada space, jadi suara nggak ngumpul di situ, ya. Suaranya kan tadi kemana arahnya, ke depan, los, dikosongin aja udah. Ini kalau diibaratkan ada suara di sini, los, keluarkan 100%, kosongkan aja, ya. Ibarat keran, buka kerannya, los, keluarkan, ya. Jangan ada yang tahan gitu ya. Jangan ada yang tertahan, ya. Dikeluarkan saja sudah. Gitu ya. Kalau sudah dikeluarkan, otomatis tidak terkepung di dalam. Maka kalau sudah istifal, otomatis infitah. Infitah itu artinya suaranya tidak terkepung di dalam. Nah, ini adalah sifat yang menjadi lawan dari itbaq. Itbaq itu adalah kondisi di mana suara terkepung di dalam. Kenapa bisa terkepung? Karena adanya isti'la. Gitu ya, karena adanya isti'la, atau karena bukan cuma enggak cukup isti'la, karena ada himpitan. Ya, kalau isti'la saja terkadang tidak sampai melahirkan itbaq, ya, tidak sampai melahirkan itbaq kalau isti'la, ya. Munculnya itbaq itu karena ada himpitan, ya, antara permukaan lidah dengan langit-langit di atasnya, sehingga suaranya menggumpal dan mengepung di sana. Nanti untuk prakteknya langsung kita praktekkan dan bahas pada sifat-sifat itbaq gitu ya, langsung nanti di huruf shad, huruf dot, huruf to, dan huruf zo, ya. Ada 4, ya. Itu lawan dari infitah. Selain 4 ini infitah semuanya, ya. Saya ulang, huruf yang itbaq itu shad, dot, to, zo, berurutan, shad, dot, to, zo. Selain 4 ini infitah semuanya. Jelas ya teman-teman ya? Tidak terhimpit, tidak terkungkung, menggumpal di dalam, ya, melainkan dia langsung keluar. Ta, ti, tu. Enak kan, ya, nggak ada yang ketahan di dalam, keluar semuanya, ya. Nah, kalau kita sudah mampu mengeluarkan huruf ta dari makhraj yang tepat, ujung lidahnya bertemu dengan pangkal gigi seri atas, kemudian seluruh sifat-sifatnya ini tertunaikan dengan baik. Hamsnya proporsional, syiddahnya juga proporsional, istifal dan infitahnya juga proporsional, pas, barulah dikatakan pelafalan huruf ta kita sudah fasih. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ada yang nanya lagi nggak nih? Kita buka pertanyaan ya. Coba saya scroll dulu ke atas tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Yang sudah agak tenggelam boleh ditanyakan lagi di bawah ya. Karena
Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang terskip ya. Karena chatnya naik terus tuh kan, ya bisa jadi ada pertanyaan yang terskip. Kalau misalnya ada yang nggak kebaca, mohon dimaafkan. Baik, ada pertanyaan. Afwan Ustadz pernah mengatakan di saat daurah yang sama, tapi di periode beberapa bulan yang lalu, bahwa Ustadz akan memberikan tabel dengan sifat-sifat huruf yang sifatnya tidak boleh dihilangkan atau diabaikan karena dapat berakibat jadi lahan jali. Tapi kemudian daurah terhenti karena jadwal Ustadz yang padat. Apakah sekarang hal itu bisa direalisasikan? Oh, pernah ya seperti itu. Maaf saya lupa ya. Mohon admin nanti diingatkan saya ya. Sebentar. Tabel-tabel sifat huruf yang sifat. Oh iya, ini daurah versi lengkap ya. Ya, di daurah versi lengkap. Versi lengkap itu daurah lanjutan ya. Di daurah nanti ada dua ya. Karena riyadhah tulisan, di riyadhah tulisan itu ada dua macam ya. Ada yang versi ringkas, ini yang baru terbit. Ada versi lengkap. Ada versi lengkap, nanti ada daurahnya. Di sana itu ada pembahasan tentang sifat-sifat huruf ya, yang lebih detail, dan juga ada pembahasan tentang lahan ya. Masih on proses ya dalam pembuatan penyusunan bukunya ya. Yang sekarang sudah ready itu riyadhah tulisan versi ringkas ya. Termasuk yang daurah yang mau diadakan ini daurah versi ringkas. Dan daurah versi lanjutan ini hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang udah ikut daurah versi ringkas ya. Adapun yang belum ikut nggak bisa, harus ikut daurah versi ringkas dulu. Kenapa? Karena pembahasan dasarnya di situ. Ini pembahasan lanjutan. Itu seingat saya ya, seperti itu pernah menyampaikan seperti itu ya teman-teman. Nanti akan kita infokan ya. Baik. Izin bertanya Ustaz, apakah huruf ta ketika disukun akan ada sifat hamznya? Ada ya. Tadi udah dijawab ya. Afwan Ustaz, bagaimana jika ta bertasydid? Bagaimana cara membacanya? Apakah tetap dominan syiddah daripada hamznya? Ketika huruf ta bertasydid ya. Ta bertasydid itu kan huruf ta sukun ketemu dengan huruf ta berharokat ya. Ketika huruf ta bersukun, nah karena tak sukunnya ini melebur, maka hamznya nggak nampak di awal ya, karena udah diidghamkan ke ta yang kedua. Nah, saat ta yang kedua ini diucapkan, maka sama seperti cara kita mengucapkan tak berharokat ya, artinya hamznya dikurangi ya, hamznya dikurangi, yang ditonjolkan apanya? Sifat syiddahnya. Seperti itu teman-teman ya. Ustaz, apakah bisa di-share mana yang sifat tahsiniyah dan mana yang inti, langsung tunjukkan huruf-hurufnya? Oh, ini panjang ya teman-teman ya. Ya, ini panjang ya. Pembahasan ini panjang. Baik. Baik, ini ada tempatnya tersendiri ya teman-teman ya, karena ini rinci. Ya, ini rinci dan ada pembahasan terkait masalah ilmu kebahasa Araban kalau seperti ini. Apakah ini mengubah arti? Apakah ini dapat menghilangkan esensi huruf tersebut dan berpindah ke huruf yang lain ataukah tidak? Nah, itu pembahasannya cukup panjang ya. Kita cicil ya teman-teman ya. Kita cicil, kalau turunkan semuanya nggak cukup waktunya untuk satu malam ini ya. Mana sifat tahsiniyah, mana sifat yang ini, nggak bisa kita turunkan semuanya seluruh huruf ya, satu-satu dulu ya. Di satu-satu dulu bertahap. Baik. Jadi sifat-sifat huruf lainnya yang tidak ditulis apakah sangat lemah Ustadz? Karena saya pernah lihat dan baca sebenarnya ada sifat huruf tuh banyak. Sifat huruf ini sudah terkumpulkan di sini ya teman-teman ya. Sifat huruf totalnya ada banyak, tapi ada yang dimiliki oleh huruf ta, ada yang tidak dimiliki. Contoh, qalqalah. Ta, mana qalqalahnya? Kenapa nggak diturunkan? Nggak ada qalqalahnya. Ya, tidak ada qalqalah. Sifat huruf itu ada banyak, ya, ada banyak, tapi tidak semua sifat-sifat itu dimiliki oleh huruf ta. Yang hanya dimiliki oleh huruf ta adalah 4 sifat ini, dan ini sudah diturunkan semuanya. Ya, sudah diturunkan semuanya. Bukan karena lemah. Oh, ini karena sangat lemah jadi tidak disebutkan. Bukan, karena memang tidak dimiliki. Ya, karena tidak dimiliki oleh si huruf
tersebut. Makanya memang tidak disebutkan. Bahkan kalau disebutkan sifat lain selain ini salah jadinya. Ya misalnya taruhin lagi lah tambah qalqalah. Enggak ada tak qalqalahnya. Dari mana taknya? Atau ada sifat gunnah. Tambahkan nih sifat gunnah di huruf nun. Ya malah jadi salah. Ya huruf ta enggak ada gunnahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang tidak disebutkan mana? Yang tidak disebutkan ya memang karena tidak dimiliki oleh sifat huruf ta, oleh huruf ta ini. Seperti itu teman-teman ya. Baik. Contoh huruf ta yang berharokat Ustaz, yang ada sifat syiddah dan hamznya Ustaz. Semua huruf ta yang berharokat ada sifat syiddah, ada hamznya. Nggak boleh dihilangkan salah satunya, apalagi dua-duanya. Semua huruf ta, ti, tu, ada hamznya sedikit. Ya, ada hamznya sedikit, nggak terlalu banyak. Bukan ta, ti, tu. Termasuk huruf kaf. Huruf kaf juga kakiku berlebihan. Ya biasa kakiku. Ada hamznya? Ada, ya. Tapi tidak terlalu nampak karena terkalahkan oleh sifat yang lebih kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, huruf shad bagaimana? Huruf shad bagaimana ya? Enggak bagaimana-mana. Ya nanti kita bahas pada tempatnya ya teman-teman ya. Fokus di huruf ta dulu. Di pertanyaan yang saya bacakan di sini yang berkaitan dengan huruf ta saja ya teman-teman ya. Ustaz, adakah tips agar membaca waqaf pada mad tabi'i tidak terdengar ada hamzah? Saya sering kesulitan seperti zilzalaha, pada ha seperti ada hamzahnya. Yap, Masya Allah. Ini permasalahan juga yang sering saya temui di peserta tahsin, baik yang online maupun yang offline. Ya, jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha, laha ada hamzahnya, atau wadduha ada hamzah di akhirnya. Wadduha ini salah. Yang benar wadduha. Baik. Sebelumnya kita harus tahu penyebabnya dulu. Kenapa bisa muncul ini? Kalau penyebabnya nggak tahu, gimana mau diselesaikan masalahnya? Ini kan masalah. Masalah itu menyelesaikan dari mana? Dari pangkal masalahnya, yaitu penyebab dari masalah itu. Begitu cara menyelesaikan. Penyebabnya apa? Apa penyebabnya bisa? Wadduha. Ada huruf apa? Hamzah. Ditegur sama guru, ada hamzahnya tuh. Oh iya, ada hamzah, yang gimana caranya ya? Bingung. Kenapa? Karena nggak tahu sebabnya. Hamzah dari mana keluarnya? Dari pita suara. Berarti Anda melibatkan pita suara. Pita suara Anda ditutup. Ya, wadduha, tutup. Jadi caranya buka, los. Wadduha. Zilzalaha, bukan zilzalaha. Zilzalaha, tutup, jadi hamzah. Itu penyebabnya teman-teman ya. Nah, kalau udah tahu penyebabnya, tinggal banyak dilatih. Buka. Ngelatihnya gitu. Pas di ujung jangan ditutup. Pas di ujung kalau ditutup sama aja muncul hamzah. Udah lepas aja. Suaranya dihentikan, tapi pita suara tetap dalam keadaan terbuka. Menghentikannya itu bukan tek, bukan tek, bukan. Ya, kalau saya sering umpamakan, ada mesin air. Kalau kita colokan, cek, oke, airnya nyala. Kerannya kita buka, airnya nyala. Cara menghentikan air itu gimana? Ada dua cara. Pertama, kerannya ditutup. Yang kedua, colokannya dicabut. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah bukan dengan cara menutup keran, tapi sumbernya itu laju udaranya itu kan laju udara dari paru-paru. Suara itu laju udara. Kalau dalam ilmu fonologi itu suara yang kita dengar itu adalah laju suara. Ada suara, ada nirsuara gitu kan kalau di fonetik ya. Nah, jadi colokan airnya itu yang dilepas, bukan kerannya yang ditutup, bukan pita suaranya tek. Begitu teman-teman ya. Wadduha, ada hamzahnya? Enggak ya. Wadduha,
Ini mesin airnya nyala terus nih. Wadduha. Saya cabut colokannya. Wadduha. Nah, tapi kalau saya tutup kerannya, wadduha. Hek, tek. Nah, jadi hamzah. Paham? Semoga analoginya bisa dipahami teman-teman ya. Baik. Ustaz, apa bedanya syiddah di ba dengan tawassut? Ustaz, bukankah syiddah terputus, tapi di huruf ba kok ada alirannya seperti tawassut? Itu bukan aliran, itu sifat qalqalah yang tidak yang tidak jelas nampaknya. Maksudnya ini kan Rabbil alamin. Rabb, kok ngalir ya? Bukan ngalir, itu getaran qalqalah yang nggak bisa keluar. Ya, kan sering saya jelaskan huruf ba tasydid itu asalnya ba sukun dilebur dengan ba harokat. Rob itu satu, bil itu dua. Jadi ada dua huruf. Huruf pertama huruf sukun. Huruf kedua huruf ba berharokat. Qalqalah muncul di sukun atau di harokat? Di sukun. Yang muncul terdengar jelas di sukun. Tapi ini sukun melebur. Nah, sehingga ada efeknya. Rob, enggak kita katakan robil. Itu nampak jelas. Robil dimunculkan, tidak ada proses tabaut, tapi kayak mau keluar gitu qalqalahnya. Karena syarat qalqalah keluar itu udah mau ada gitu kan. Oh, ini ada sukun nih, siap-siap keluar gitu. Ternyata sukunnya lebur ke huruf berharokat sehingga enggak jadi keluarnya. Robil. Nah, itu bukan tawassut. Itu bukan tawassut, itu adalah efek dari qalqalah yang dimiliki oleh huruf ba. Jelas ya teman-teman ya. Memang mirip gitu kayak tawassut, tapi itu penjelasan dari guru-guru kami seperti itu menjelaskannya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Sebentar, saya scroll dulu. Oke, Ustadz, adakah tips mengeluarkan hams biar kelihatan jelas saat waqaf? Yang sebelumnya ada alif maddiyahnya seperti pada kata jannat. Oke, sama ya seperti tabbat jannat. Ada kan? Ada dikit. Jannat, tabbat, porsinya sama persis. Porsinya sama persis, tidak dikurangi, tidak ditambah-tambahi. Kenapa? Sama jannat dengan tabat sama-sama sukun. Wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Satu lafaz dengan lafaz yang serupa bunyinya harus sama. Itu wejangan dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah. Baik. Ya benar, satu-satu dulu Ustadz. Maklum mama gak mudeng kalau kebanyakan ya lir. Iya, satu dulu ya, huruf ta dulu, jangan yang lain dulu ya. Bertahap ya. Afwan Ustadz, kenapa sifat ismat tidak ada dalam huruf ta? Ada dalam huruf ta, tapi tidak kita bahas karena tidak berkaitan dengan pelafalan ya. Ini berkali-kali saya ucapkan ya. Tidak berkaitan dengan pelafalan sifat ismat ya. Ini berkaitan dengan ilmu bahasa Arab ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan, ana baru bisa pre-order dan pembayaran untuk 2 buku sore tadi dan status pembayaran sudah selesai, tapi kok belum ada balasan ya Ustaz? Apakah pre-order tidak bisa lagi? Tanyakan ke admin aja ya teman-teman ya. Terkait masalah ini tanyakan ke admin. Kalau teman-teman udah gabung di grup Tajwid Musawwar kita, itu ada admin. Oh, tapi ini adminnya khusus sih untuk pembayaran buku. Tanya aja ya, nomor admin pembayaran buku yang mana, baru nanti tanyakan ke beliau. Baik, karena kita udah tambah admin ya, khusus untuk order buku itu ke beliau langsung. Baik, ada pertanyaan dari Pak Muhammad Waris. Apakah sifat isti'la, istifal, itbaq dan infitah juga memiliki sifat inti dan tahsiniyah? Isti'la bisa jadi tahsiniyah, bisa jadi inti. Ya. Istifal, itbaq, kalau itbaq ini pelengkap ya teman-teman ya. Itbaq ini dan infitah ini pelengkap. Istifal, isti'la ini bisa jadi inti, bisa jadi tahsiniyah, tergantung kasusnya di huruf apa. Ya, tergantung di huruf apa. Ya. Kalau di huruf misalnya huruf to.
Huruf to itu sifat isti'la jadi sifat inti. Kenapa? Kalau dibuang isti'lanya istifal jadi huruf apa? Huruf ta, ya. Begitu. Jadi mengubah huruf ke huruf yang lain. Apakah ketika tak berharokat ada hamznya? Ada, tapi sedikit. Baik. Ustadz, kalau saya hampir setiap huruf bertemu hamzah sukun terdengar seperti ke ain. Misal tu'minun terdengar tu'minu. Oh, Masya Allah. Pertanyaan bagus. Tu'minu terdengar tu'minu. Ya, kenapa demikian? Pertama, sifat syiddahnya belum kokoh. Ya, sifat syiddahnya belum kokoh. Ya, kokohkan sifat syiddahnya dengan cara bagaimana? Cut suaranya. Karena itu yang menjadi inti perbedaan hamzah dengan ain. Ya, inti perbedaan hamzah dengan ain salah satunya itu adalah di sifat syiddah. Ain punya sifat tawassut atau bainiyah, hamzah punya sifat syiddah. Bedakan di sini sudah selesai. Ya, selama makhrajnya benar. Ya. Tu minun, ya, dengan tu minun, ya. Ini tu minun, tu nggak ngunci, harusnya ngunci. Tu minun diputus, di-cut suaranya benar-benar putus. Ya, kayak saktah aja. Tu minun, hilang tuh ainnya. Hilang insyaallah ainnya. Ya, coba ya dipraktekkan ya. Ya, ini kalau seandainya bisa langsung bisa kita koreksi gitu ya. Karena ini live YouTube, jadi nggak bisa kita koreksi. Hanya kasih tips seperti itu, tinggal dilatih ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau sudah masuk bulan November berarti kita masuk pembahasan buku Tajuk Musawwar. Ya, insya Allah. Apakah live seperti ini lanjut atau tidak lagi? Kalau belum selesai, mudah-mudahan nanti bisa dilanjut ya. Kalau belum selesai, kalau sudah selesai ya udah. Jadi bareng nih, Tajwid Musyawarahnya jalan, kemudian live-nya juga jalan juga insya Allah. Kalau misalnya belum selesai, kalau sudah selesai ya berarti langsung fokus ke Tajwid Musyawar. Ini kan cuma ngisi kekosongan aja ya teman-teman ya. Sampai nanti ini karena pihak penerbitnya ngabarkannya dadakan gitu ya. Sementara teman-teman pengen belajar itu sambil pegang buku, maka kita kasih materi ini teman-teman ya. Afwan Ustaz, mohon penjelasan untuk pertanyaan yang tidak sesuai dengan huruf yang sedang dijelaskan, di skip aja, jelaskan saat huruf yang ditanya. Hamzah itu sudah lewat, jadi kalau ada pertanyaan masalah hamzah boleh ditanyakan lagi. Huruf ba, pertanyaan huruf-huruf yang sudah lewat dan belum jelas boleh ditanyakan sekarang. Tapi huruf yang nanti, itu nanti. Ya, tadi ada pertanyaan hamzah dan ain. Ada ainnya, tapi kan dia ngebahas perbedaan antara hamzah dengan ain. Hamzah udah lewat kita bahas ya. Tapi kalau huruf-huruf yang memang belum sama sekali kita skip. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, cara membaca nun sukun atau tanwin bertemu ta yang benar seperti apa? Ada guru A mengajarkan, misalnya ya habis ya. Misalnya apa ya? Pertanyaannya nggak bisa panjang-panjang kalau di live chat ya teman-teman ya. Nun sukun dan tanwin ini pembahasan tentang ikhfa, ada pembahasan tersendiri ya teman-teman ya. Kita fokus ke huruf ta dulu. Ya. Oh, karena bertemu dengan huruf ta ya. Oke, ya, karena bertemu dengan huruf ta maka ini ikhfanya disebut dengan ikhfa aqrab. Ya, hurufnya aqrab ya, dekat huruf nun dengan huruf ta. Ya, caranya ujung lidahnya agak dikasih space jauh. Ya. Ya, misalnya apa ya? Misalnya anta maulana, anta maulana. Ujung lidahnya itu jangan terlalu deket-deket sama huruf makhraj huruf ta, agak dijauhkan. Ya direbahkan gitu aja lah, agak dijauhkan, tapi jangan dijauhkan banget begitu juga, enggak ya. Dia dibiasakan saja ya, lidahnya rileks aja ya, lidahnya direlekskan. Kan biasanya ikhfa itu mau masuk ke huruf berikutnya siap-siap ancang-ancang. Ini enggak berlaku untuk 3 huruf ta, to, dal, enggak berlaku untuk huruf ini. Kalau huruf-huruf yang lain ya selain kaf dan ta, maka itu ancang-ancang masuk ke huruf setelahnya. Itu penjelasan yang dijelaskan oleh guru-guru kami. Baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau ada orang yang kebiasaan menyebut hamzah selalu seperti bunyi huruf ain? A'udzu ini hidung nih. Ini hidung ya, dilatih ya.
Latihan i u. Ini memang ada sebagian orang yang perlu penanganan khusus untuk hamzah dan ain ini. Kadang-kadang ini namanya khonkhonah gitu ya, kebawa masuk ke sini. Nah itu memang harus benar-benar dipantau sama gurunya. Kalau udah mulai rada-rada ke ain, fokus lagi, pecah fokus. Itu biasanya. Itu memang mesti di apa namanya, dipantau terus oleh guru ya. Ya enaknya memang sering bertalaki dengan guru ya. Ya di antara faedah bertalaki langsung dengan guru, nah itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi itu dapat apa namanya, diperbaiki dengan solusi gitu ya yang tepat gitu. Kalau kita memperbaiki sendiri kadang-kadang bingung solusinya apa nih gitu ya. Gimana mau tahu masalah sumbernya aja kita nggak tahu. Tapi kalau guru tahu gitu. Oh ini sumbernya ini, berarti Anda begini-begini, coba begini-begini, kasih tips yang tepat ya. Tapi ya memang begitu. Guru itu harus dengar langsung gitu, bunyi kesalahannya bagaimana, model kesalahan bagaimana, sehingga dia bisa ngasih resep yang tepat gitu. Kayak dokter ya, dokter konsultasi begini-begini, tapi kan harus kadang-kadang butuh dicek dulu nih, apa namanya, pakai stetoskop detak jantungnya, lidahnya bagaimana. Itu lebih bisa presisi gitu dalam menentukan, oh ini penyakitnya ini, obatnya ini ya, tebus di apotek gitu ya. Kalau begini kan kayak konsultasi biasa ya, kita nggak bisa didiagnosa secara langsung. Nah ini makanya penting untuk bertalaki gitu ya, bisa lewat online ataupun offline. Dan kami sarankan untuk cari majelis-majelis yang sifatnya offline ya. Dan kalau seandainya teman-teman bisa apa namanya, ketemu dengan guru yang mau ngeluangkan waktunya one by one, itu Masya Allah rezeki yang luar biasa. Ustadz saya minta waktunya setengah jam aja, fokus benerin saya satu orang, itu Masya Allah rezeki yang luar biasa langsung ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada seperti itu, guru yang mau memperbaiki bacaan kita itu langsung ambil. Ya bentrok dengan jadwal saya yang lain, korbankan yang lain kalau nggak penting-penting banget ya. Kita harus banyak ngalahnya kalau sama guru, kita ikuti jadwalnya guru. Itulah di situ pengorbanannya dalam menuntut ilmu. Taib ya Ustadz, pertanyaan saya nggak ada respon. Yang mana ya, apakah saya nggak bisa ikut? Yang mana pertanyaan, yang mana, di sini atau di mana? Perjelas ya teman-teman ya. Kalau pertanyaan di apa namanya, di chat, di WhatsApp admin, mungkin adminnya lagi ini ya, lagi sibuk juga karena ini kan udah di luar jam kerja. Oke. Ustadz, apakah menjadi pengajar Al-Quran harus sudah sempurna 100% bacaannya? Bolehkah jika secara presentasi masih 90? Enggak mesti harus 100%. Siapa sih yang bisa menjamin bacanya 100% betul persis seperti Rasulullah SAW? Enggak ada yang bisa menjamin bacaan saya sudah persis 100% seperti Rasulullah. Enggak ada. Saya aja enggak berani mengklaim seperti itu. Guru-guru saya enggak ada berani mengklaim seperti itu. Kita itu sama-sama belajar teman-teman. Sama-sama belajar ya. Saya masih belajar, guru-guru saya juga sama masih belajar, semuanya masih belajar kita. Enggak ada istilahnya udah 100%. Mereka kalau udah 100% enggak usah belajar lagi. Udah 100%. Semua kita itu masih jauh dari 100% itu, masih terus berlatih ya. Makanya ilmu tajwid ini ilmu praktek yang terus-terusan ya, nggak bisa ditinggal, nggak bisa dikasih alpa gitu ya. 2 bulan ini nggak ngaji lagi, kaku lagi, dijamin kaku lagi, itu ya harus terus dilatih, difasihkan seperti itu ya. Ustadz, untuk surat Al-Kafirun untuk antum bacanya bagaimana? Ada yang jelas diikhfakan, ada yang diizharkan. Nggak izhar, nggak boleh izhar ya. Antum tidak boleh. Nun mati bertemu dengan ta itu hukumnya ikhfa. Antum bukan antum. Nah, kalau antum salah ya, tidak boleh diizhar ya. Saya baru bergabung Ustadz, bagaimana caranya ikut bergabung? Apa live atau apa nih? Sekarang udah gabung nih ya, sekarang udah bergabung, udah bisa gabung nih ya, live ya. Bergabung apa? Diperjelas mohon pertanyaannya ya. Baik Ustadz, sifat qalqalah sugro dan kubro perbedaan dalam pengucapannya bagaimana? Sama ya teman-teman ya, posisinya aja yang berbeda, sugro di tengah, kubro di akhir ya. Dan
kubro itu terdengar lebih jelas karena tidak ada huruf lagi yang dilafalkan setelahnya, karena ada di akhir. Itu yang dimaksud oleh perkataan Imam Ibnul Jazari, wa intakun wa yakun fil waqfi kana abyana. Ya, qalqalah ketika dalam waqaf itu mesti terdengar lebih jelas karena memang tidak ada huruf lagi setelahnya. Itu yang menyebabkan kita mendengar qalqalah tersebut menjadi lebih jelas. Ustadz, Ana mau nanya bagaimana bisa ikut perbaikan surat Al-Fatihah selama 7 hari yang bersanad. Hubungi admin ya teman-teman ya. Cuma batch 10 ini lagi agak mundur dulu. Udah ada beberapa yang daftar cuma belum lengkap. Cuma jadwalnya belum bisa ditentukan karena saya harus menyesuaikan dengan jadwal saya yang lain ya. Udah ada yang ngisi sebagian seatnya tapi jadwalnya belum ditentukan. Nanti insya Allah akan ditentukan ya teman-teman ya. Ustadz, berarti posisi lidah sewaktu pengucapan yang mempunyai sifat istifal adalah lidah dalam posisi datar saja ya Ustadz. Tergantung ya. Ada istifal tapi punya tafkhim. Ada. Ro contohnya. Itu istifal, ro. Ro enggak istifal, tapi dia posisinya enggak datar kalau dia tebal. Ya, dia bisa naik. Tergantung huruf apa dulu. Gitu ya. Baik, oke, mungkin cukup ya teman-teman sampai di sini. Sudah jam 9:30 ya. Baik, untuk malam ini kita cukupkan pembahasan huruf ta. Kesimpulannya dari sisi makhrajnya, huruf ta keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Adapun dari sisi sifatnya itu ada 4, ada hams, ada syiddah, istifal dan juga infitah ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas partisipasi dari antum dan antuna sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam memfasihkan bacaan kita, dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya di bawah naungan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.